Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyatihi wa kulli man ittaba'al huda. Haykum bi tahiyatil islamiyah, tahiyatin thayyibatin mubarakah, tahiyatin min indillahi, tahiyati ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya. Pada kesempatan sore yang indah ini Allah himpunkan kita di masjid yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini, tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmatnya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Sayyidina Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu punya satu prinsip hidup yang menarik. Beliau mengatakan, orang-orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara kebaikan untuk mereka amalkan. Adapun aku bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam perkara-perkara keburukan agar aku bisa menghindarinya. Maka di dalam dinil Islam, prinsip besarnya ilmu itu bukan hanya kita mengilmui perkara-perkara yang baik untuk kita amalkan, tetapi kita juga mengilmui perkara-perkara yang buruk agar kita bisa menghindari. Sebagaimana ketika kita membahas tentang tauhid, kita juga membahas tentang kesyirikan. Sebagaimana di dalam membahas sunnah, kita juga perlu mengetahui tentang bid'ah. Sebagaimana pula di dalam membahas pernikahan, dalam level penghindaran yang memang tidak sekuat dua yang di atas tadi, kesyirikan dan juga bid'ah, kita membahas tentang apa yang disebut sebagai at-talaq, perceraian. Inilah yang kemudian diamanahkan kepada saya oleh panitia hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari perkara-perkara yang berat di dalam ujian rumah tangga ini, yang sampai berupa perceraian. Tetapi mengilmuinya menjadi sesuatu yang penting untuk kita supaya mampu menghindarkan hal tersebut nantinya di dalam kehidupan pernikahan. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebuah pernikahan yang sehat dibangun di atas misi. Kita menikah bukan untuk berbahagia. Kita menikah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagian dari misi itu. Pernikahan itu bagian dari misi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam pernikahan itu, supaya kita mampu melaksanakan misi ibadah, kemarin sudah kita singgung, yang kita cari adalah keberkahannya. Karena berkah berarti ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambah kebaikan di segala keadaan. Semakin mesra dengan Allah Subhanahu wa taala di semua peristiwa, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala di berbagai ujian hidup, lapang ataupun sempitnya, susah ataupun senangnya, kehilangan ataupun mendapatkannya, semua keadaan itu dalam rangka ibadah, maka kita mengharapkan ada barakah. Di mana letak kebahagiaan? Kebahagiaan hanya makmum bagi keduanya. Kebahagiaan hanyalah makmum di dalam kehidupan pernikahan kita, hanyalah makmum bagi ibadah dan berkah yang kemudian kita tegakkan. Ini prinsip awalnya. Maka pernikahan itu sesuatu yang ada misinya, misi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kapan bahtera itu karam, kapan perpisahan menjadi lebih baik
daripada persatuan ketika kemudian misi ibadah ini tidak bisa ditunaikan. Ketika kemudian keberkahan itu menjadi sesuatu yang tak mungkin diraih. Dan mungkin side effect saja bahwa ternyata tidak ada kebahagiaan di dalam kehidupan pernikahan tersebut. Tetapi perceraian pertama-tama bukan soal bahagia atau tidak bahagia. Perceraian adalah soal gagalnya misi yang diemban kehidupan pernikahan, yaitu misi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini catatan kita. Jadi ini bukan soal bahagia atau tidak bahagia. Ini soal pertama-tama soal misi di dalam pernikahan itu yang barangkali tidak dapat diwujudkan bersama-sama dalam tentu saja beberapa level. Level pertama, ada sesuatu yang mewajibkan perceraian. Misalnya, salah satu di antara kedua mempelai mengganti akidahnya dari tauhid menuju kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang dari antara pasangan ini kemudian mengalihkan kehambaannya kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seseorang di antara kedua pasangan ini telah kemudian berada pada sebuah pengingkaran terhadap zat yang asmanya dipinjam untuk menghalalkan apa yang haram di dalam akad nikah yang suci yang dibangun di awal pernikahan, di awal rumah tangga. Ini keadaan paling ekstrim dari gagalnya misi pernikahan, karena salah satu mengambil sebuah jalan yang jalan itu adalah jalan yang sangat jauh dari apa yang sudah dirumuskan menjadi misi pernikahan. Contoh, Ummu Habibah binti Abi Sufyan radhiyallahu anha kemudian harus bercerai dengan suaminya di Habasyah. Nama beliau kalau tidak salah adalah Khanas bin Hudzafa As-Sahmi, disebabkan suaminya kemudian murtad dan mengikuti agama Nasrani pada saat di mana beliau radhiyallahu anha dan suaminya ini hijrah di Habasyah. Bayangkan ada kejadian sebesar ini, yaitu kejadian di mana seorang suami istri yang sudah bertekad berjuang di jalannya Allah Subhanahu wa taala, bahkan rela terusir dari kampung halamannya, berhijrah bersama-sama ke negeri yang sangat asing di Habasyah, di Ethiopia, dari Makkah yang mereka cintai, berpisah dengan sanak kerabat, berpisah dengan harta kekayaan, berpisah dengan semua kehidupan nyaman di Makkah demi sebuah akidah yang sangat luhur. Dan atas perintah Rasulullah mereka menghindarkan diri dari siksaan kaumnya menuju ke negeri Habasyah. Di sana salah satunya kemudian keluar dari apa yang selama ini diperjuangkan bersama, yaitu akidah Islam, dinil Islam. Maka posisi yang seperti ini menjadikan keduanya harus berpisah, menjadikan keduanya harus tercerai, menjadikan keduanya tidak bisa lagi bersatu sebagai suami istri. Din adalah perkara yang paling mahal. Akidah, iman adalah perkara yang paling mahal. Seperti kita kemarin menyebut, agama adalah cara pandang tentang kehidupan, cara pandang tentang hidup sesudah mati, cara pandang tentang pencipta hidup dan mati, cara pandang tentang segala sesuatu di dalam hidup dan sesudah mati, semuanya. Maka batalnya misi karena perpindahan din ini bisa terjadi. Dengan demikian perceraian pada kondisi semacam ini menjadi sesuatu yang niscaya. Ini yang pertama. Yang kedua, terjadi perceraian itu ketika salah satu pihak mungkin masih dalam akidah yang sama, din yang sama, tetapi terjadi pelanggaran komitmen besar-besaran terhadap agama, terhadap keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini komitmen bersama yang kemudian sejak awal disepakati di dalam pernikahan. Misalnya komitmen di dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini seperti istri-istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang hampir jatuh ke dalam perkara ini ketika mereka pada masa seba'da perang Hunain kemudian mendesak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menambah jumlah nafkah mereka melebihi apa yang biasanya diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada mereka yang sebenarnya yang biasanya itu cukup. Hanya karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam baru saja pulang dari Taif dan membagikan ghanimah di Ji'ranah yang sangat besar, yang kemudian para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in pun dalam keadaan itu ada yang merasa kecewa tetapi didamaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena ternyata ghanimah di Ji'ranah itu diberikan jumlah paling besarnya justru untuk orang-orang yang larinya paling depan dari medan perang di dalam perang Hunain. Yang larinya paling depan dapat paling banyak. Sementara orang-orang yang dipanggil pertama-tama ketika pasukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terdesak 12.000 bubar, hanya tinggal 80 orang yang ada di sisi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu paman beliau Al-Abbas bin Abdul Muthalib diminta untuk memanggil mereka, dan yang dipanggil pertama oleh Al-Abbas adalah orang-orang yang berbaiat di Aqabah, yaitu kaum Ansar. Kemudian menyusul orang-orang yang berbaiat di Bai'atur Ridwan. Ini as-sabiqun al-awwalun dari Muhajirin dan Ansar yang kemudian bergabung kepada mereka. Ketika itu dibagikan ghanimahnya nanti sesudah kunci kemenangan itu memenangkan perang. Orang-orang Ansar menjadi kunci kemenangan di Hunain tersebut. Karena mereka yang labbaik wa sa'daik, kami yang memenuhi panggilanmu ya Rasulullah, kami akan pasti memenuhi harapanmu ya Rasulullah. Tetapi kemudian mereka dalam pembagian ghanimah tidak dapat apa-apa. Sehingga ada provokator-provokator dari kalangan munafikin yang mengatakan, tuh kan benar, kalian itu hanya dipanggil di saat bencana. Kalau sudah saatnya bagi-bagi kesenangan, kalian ditinggalkan. Lalu kasak-kusuk terjadi karena fitnah dari orang-orang munafik ini. Rasulullah memanggil mereka, kaum Ansar, di bawah pimpinan Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu. Rasulullah bertanya, bukankah aku datang kepada kalian, wahai orang-orang Ansar, kalian dalam keadaan tersesat, lalu aku membawakan petunjuk untuk kalian. Aku datang kepada kalian, wahai orang-orang Ansar, kalian dalam keadaan hina, lalu aku menjadi sebab kemuliaan bagi kalian. Aku datang kepada kalian, wahai orang-orang Ansar, kalian dalam keadaan lemah dan tercerai-berai, lalu aku yang mempersatukan kalian. Bukankah aku datang kepada kalian, wahai orang-orang Ansar, kalian dalam keadaan miskin, lalu Allah membuat kalian kaya melalui diriku. Kata orang-orang Ansar, nunduk, malu, iya juga ya. Betul ya Rasulullah, demikian adanya. Allah dan Rasulnya begitu banyak nikmatnya untuk kami. Rasulullah kemudian bertanya, kenapa kalian tidak menjawabku, wahai orang-orang Ansar? Kenapa kalian tidak mendebatku, wahai orang-orang Ansar? Orang-orang Ansar terbelalak. Mereka bertanya kepada Nabi, dengan apa kami menjawabmu ya Rasulullah? Dengan apa kami mendebatmu ya Rasulullah? Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kalian mau menjawabku dan kalian adalah benar lagi dibenarkan, kalian boleh mengatakan kepadaku, ya Rasulullah, engkau datang kepada kami dalam keadaan terusir, lalu kami menampungmu. Engkau datang kepada kami dalam keadaan hina, lalu kami memuliakanmu, mengangkatmu menjadi pemimpin. Engkau datang kepada kami dalam keadaan miskin, lalu kami memberikan tempat kepadamu dan menolongmu. Kata orang-orang Ansar, subhanallah ya Rasulullah, yang seperti itu tidak patut dikatakan. Yang pertama tadi lebih dekat kepada kebenaran. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai orang-orang Ansar, apakah kalian tidak rela kalau dengan sedikit sampah dunia hendak kululuhkan hati orang-orang yang keras permusuhan terhadap Islam, hendak kulunakkan hati orang-orang yang belum tetap keimanannya, sementara keimanan kalian sudah tidak mungkin aku ragukan lagi. Wahai orang-orang Ansar, apakah kalian tidak rela orang-orang itu pulang membawa kambing dan unta, sementara kalian pulang membawa Allah dan Rasulnya di dalam hati kalian? Orang-orang Ansar kemudian menangis. Mereka mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, kami rela pada pembagian ini. Kami rela Allah dan Rasulnya menjadi bagian kami. Lalu Nabi SAW bersabda, ya Allah, seandainya orang-orang memilih satu jalan dan orang Ansar mengambil jalan yang lain, pasti aku memilih
jalan yang dilewati orang-orang Ansar. Andai bukan karena hijrah, pastilah aku termasuk orang-orang Ansar. Ya Allah, rahmatilah orang-orang Ansar, anak cucu orang Ansar, semuanya ya Allah. Ini bagaimana Rasulullah mempertahankan persatuan dengan cara yang luar biasa. Dengan orang-orang Ansar yang seperti itu. Kok pada saat seperti itu istri-istri beliau radhiyallahu ta'ala anhunna mengatakan, ya Rasulullah, kami meminta tambahan pada sesuatu yang Allah telah karuniakan kepadamu secara berlimpah. Maka Nabi SAW ketika itu bahkan menghindarkan diri dari istri-istrinya selama 1 bulan. Tidak mendekat kepada mereka, berada di tempat yang lain. Laki-laki itu kalau dituntut sesuatu yang mereka tidak mampu untuk memenuhinya, pasti speechless, nggak bisa ngomong. Dan Rasulullah memilih menghindar. Laki-laki itu, kemarin kita ingat prinsipnya, kalau ada masalah, ada tekanan-tekanan, mereka menyendiri, berkontemplasi, merumuskan solusi. Di saat seperti itu tersiar kabar Rasulullah menceraikan istri-istrinya. Maka mertua-mertua beliau kalang kabut. Kalang kabut itu dari bahasa Arab. Kalang kabut, seperti laba-laba. Bolak-balik tidak karuan. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menemui Hafsah. Apa maksudnya ini Hafsah? Kalian, apa yang kalian lakukan kepada Rasulullah sampai beliau menghindarkan diri dari kalian? Selama ini celaka kalian. Kalau Rasulullah sampai menceraikanmu, rugi dunia akhirat kita semua. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi Aisyah. Apa maksudnya ini wahai putri Ummur Ruman? Apa maksudnya ini? Apa yang kalian lakukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai beliau sedemikian bingungnya? Bayangkan 1 bulan Rasulullah menyendiri, berarti urusan umat juga tidak diurusi. Kalian ini protesnya sudah mengguncang sebuah negara. Protesnya sudah mengguncang sebuah umat. Protesnya kepada Rasulullah yang dilakukan istri-istri Nabi ini sudah pada titik membahayakan keadaan umat. Maka baru sesudah itu Nabi SAW mendapatkan firman dari Allah Subhanahu Wa Taala, memerintahkan beliau kepada istri-istrinya agar istri-istrinya memilih, pilih mana. Kalau memang menghendaki dunia, aku, kata Nabi SAW, tidak bisa berkumpul dengan dunia. Kalau kalian menghendaki dunia itu, maka kalian harus berpisah denganku. Tetapi kalau kalian menginginkan tetap bersamaku, kalian harus melupakan keinginan kalian tentang dunia. Sebab Nabi SAW adalah panutan umat sepanjang zaman, seluruh jagat. Kalau beliau mengabulkan keinginan istri-istrinya atas tambahan nafkah itu, dan itu nanti menjadi standar di dalam fikih tentang nafkah, celakalah para jomblo hari ini. Jadi kan para ulama fikih kemudian menjadikan segala perbuatan Rasulullah itu sebagai sunnah, sebagai hujah, sebagai dalil. Nanti kalau kemudian tambahan nafkah istri-istri Nabi itu dikabulkan dan kemudian menjadi standar tentang nafkah seperti apa yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya kepada seorang istri, kita di Indonesia semuanya akan kesulitan. Karena Indonesia ini termasuk salah satu wanita-wanitanya wanita paling salihah di dunia dalam soal ridhonya terhadap nafkah, dalam soal ridhonya terhadap mahar, dalam soal ridhonya terhadap belanja. Masya Allah, bersyukurlah di Indonesia. Kalau di Indonesia mahar itu cukup seperangkat alat sholat dibayar tunai. Di Arab nilainya adalah seperangkat alat sholat plus senilai harga masjidnya dibayar tunai. Maka kasihanlah jomblo-jomblo di Saudi gitu. Laki-laki itu nikah umur 35, 36, Mesir juga sama, menjelang 40 begitu. Pakistan lebih parah gitu. Karena wanita-wanita di Indonesia ini Masya Allah, Tabarakar Rahman. Tapi Jogja loh ini, gak tahu kalau Jakarta. Jangan-jangan kita sudah beda negara gitu. Saya terlalu mengeneralisir.
Ini Masya Allah. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini soal panutan dan soal misi hidup sebagai seorang pemimpin umat. Kalau ini dikabulkan berbahaya bagi kita. Maka oleh itulah Rasulullah mengatakan antara aku dengan harta tidak bisa bersatu. Kalau kalian menghendaki harta aku berikan. Aku berikan kepada kalian sebagai sebuah pemberian pasca perceraian. Tetapi kalau kalian lebih menginginkan ridhanya Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah ya apa adanya. Kemarin adanya disyukuri dan adanya juga disyukuri. Begitu. Ini soal misi hidup yang disepakati di awal. Para istri Rasulullah memahami dengan sangat jelas bahwa mereka mendampingi seorang manusia yang hidupnya diisi sepenuh-penuhnya dengan perjuangan. Tidak berada pada titik di mana kemudian mereka akan menikmati kemegahan dan kemewahan ketika bersama dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini contoh. Jadi lagi-lagi ini soal misi. Yang ketiga, bisa jadi ada perkara-perkara tertentu secara sosial budaya memang yang kemudian menjadikan misi di dalam pernikahan ini menjadi tidak optimal. Contoh, ketika Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melamar Ummu Kulthum binti Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha tahu latar belakang sosial budaya keluarga Sayyidina Umar sangat berbeda dengan keluarga Sayyidina Abu Bakar. Keluarga Sayyidina Umar dibesarkan dengan disiplin, keras, tegas, kokoh, dan ucapan-ucapan bernada tinggi. Sementara keluarga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dibesarkan dengan kelembutan, helm, kemaafan, dengan berbagai toleransi yang sangat lebih luas dibanding keluarga Sayyidina Umar. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita, memperkirakan kalau pernikahan ini terjadi, maka misi masing-masingnya bisa repot. Umar akan kerepotan oleh tangisan-tangisan istrinya, dan istrinya akan kerepotan oleh ucapan-ucapan tingginya Sayyidina Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka Umar jadi pemimpin negara tidak optimal, sementara juga kehidupan rumah tangga mereka juga tidak optimal. Maka Aisyah radhiyallahu anha mengarahkan Sayyidina Umar, ini dalam kasus ini bukan perceraian yang terjadi, tetapi karena masih sifatnya baru lamaran, lamaran itu dibelokkan dari kepada Ummu Kulthum binti Abi Bakar menjadi kepada Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Karena kata Aisyah, keluarga Umar dengan keluarga Ali lebih ada kemiripannya dalam soal-soal sosial budaya itu dan tradisi-tradisi keluarga itu. Sehingga penyesuaiannya tidak terlalu lama. Karena kalau kemudian nanti mengganggu, repot. Maka benar Allah telah menakdirkan demikian. Bahagia bagi Sayyidina Umar, bahagia bagi Sayyidina Ali. Pernikahan Umar dengan Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib ini menjadi sebuah pernikahan yang sangat berkah di dalam kepemimpinan Umar. Karena Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib sebada wafatnya Atikah binti Zaid, istri Sayyidina Umar yang sebelumnya, menjadi seorang penyokong bagi kepemimpinan Sayyidina Umar dengan luar biasa. Kalau Anda mengatakan di balik seorang lelaki yang besar, pemimpin yang besar, ada wanita yang sangat dahsyat, maka pada kehidupan Sayyidina Umar ada dua wanita. Satu Atikah binti Zaid, yang kedua adalah Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Ini yang diajak Umar keliling malam-malam. Kalau Ummu Kulthum binti Abi Bakar agak tidak cocok diajak keliling malam-malam. Patroli malam-malam, ada wanita mau melahirkan, gak ada yang nolongin. Umar datang, hei Ummu Kulthum, mau gak dapat pahala? Apa itu? Nolong wanita melahirkan. Ayo ikut aku. Umar yang memasak air panas, Umar yang kemudian menyiapkan hidangan. Suaminya wanita itu bingung gak tahu mau ngapain. Coba begini aja gitu. Kemudian istrinya Umar, Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib, membantu persalinannya. Umar yang mengurus semuanya, mencuci kain-kain yang kotor dan lain sebagainya. Tabarakar Rahman, presiden mana yang kayak begitu? Dan kemudian setelah selesai lahir, kemudian Ummu Kulthum mengatakan kepada Sayyidina Umar, berbahagialah wahai Amirul Mukminin, ini adalah seorang anak di antara anak kaum muslimin di bawah kepemimpinanmu. Dengar begitu suaminya, nggak ngira bahwa yang nolongin persalinan itu Amirul Mukminin dan istrinya Amirul Mukminin. First lady nolongin persalinan, bayangkan.
Hanya Ummu Kulsum binti Ali bin Abi Thalib yang bisa sedemikian. Nah, kendala sosial budaya itu terjadi. Misalnya pada Sayyidina Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu dengan istrinya Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Ini pernikahan yang pada saat itu oleh Rasulullah sendiri dipaksakan. Sejak awal sebenarnya keluarga Jahsy, keluarga besar, keluarga utama, keluarga bangsawan tinggi Quraisy ini berharap Zainab menjadi istri bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Nabi sangat ingin membahagiakan putra angkat kesayangannya pada saat itu, yaitu Zaid bin Harithah. Maka Nabi melamar Zainab, keluarganya sudah senang, ternyata melamar untuk Zaid, putra angkat beliau. Bagaimanapun kedudukannya Zaid putra angkat, dan bagaimanapun Zaid bin Harithah berkulit hitam dan bekas budak. Dari pernikahan itu Zainab mengatakan, saya terima keputusan dari Allah dan Rasulnya, saya ridho kepada keputusan dari Allah dan Rasulnya. Tetapi bagaimanapun juga seorang wanita bangsawan Quraisy yang dibesarkan dengan cara bangsawan Quraisy bersuamikan seorang yang kemudian menjalani lebih dari separuh umurnya sebagai seorang budak bagi Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, seorang pelayan. Anda bisa bayangkan kehidupan rumah tangganya. Kedudukan sebagai qawwam bagi istrinya tidak dapat dipenuhi dengan sempurna oleh Zaid, karena juga pada diri Zainab binti Jahsy terdapat satu keadaan yang betapapun dia ridho kepada keputusan Allah dan Rasulnya, secara sosial budaya menjadi tak terelakkan itu muncul di dalam pola komunikasi dengan suaminya dan pola interaksi dengan suaminya. Ini tidak terhindarkan, makin berat. Jadi Zaid bin Harithah itu makin bertambah hari pernikahannya, bukan makin ceria wajahnya, tapi makin begini. Ini berbeda dengan pernikahan beliau yang sebelumnya. Siapa istri Zaid bin Harithah sebelumnya? Ummu Aiman, seorang budak milik Ibunda Aminah, lebih tua lagi. Ibunda Nabi SAW yang dulu ketika Nabi pulang dari Abwa ketika ibundanya meninggal, Ummu Aiman ini yang menggendong Nabi kecil yang umurnya 6 tahun. Bayangkan, Ummu Aiman itu pengasuhnya Nabi, Zaid itu anak angkatnya Nabi. Mereka menikah. Kok yang ikhwan senyum-senyum? Ada yang begitu. Ini generasinya hampir selisih 2. Dari pernikahan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harithah ini lahir Usamah bin Zaid radhiyallahu anhu, yang sangat kita banggakan sebagai panglima paling muda itu. Jadi kalau mau punya anak kayak Usamah bin Zaid, nikahnya kayak Ummu Aiman ini gitu. Yang salehahnya tidak harus umurnya akhi. Antum kok jadi kayaknya suram wajahnya gitu ya. Dengar begitu. Nah ternyata makin bertambah hari pernikahannya dengan Zainab, wajahnya Zaid itu makin tertekuk, makin gak tertekuk. Makin berat dijalani, secara sosial budaya gak mungkin didamaikan. Keadaan-keadaan interaksi itu makin memberatkan dia. Apalagi dengan keluarga besar Zainab yang semakin memandang Zaid sebelah mata. Dalam keadaan yang seperti itu Allah menurunkan keputusannya. Allah itu tahu, lebih tahu tentang hatimu ya Rasulullah, bahwa sebenarnya juga Rasulullah SAW itu kalau kemudian memutuskan untuk Zaid, karena ketika itu mengatakan kepada Zaid itu sudah lapor berulang kali, ya Rasulullah, saya mau ceraikan istri saya. Tahan ya Zaid, sabar ya Zaid, tahan ya Zaid, sabar ya Zaid. Allah mengatakan, Allah tidak malu tentang kebenaran. Sampai Zaid menuntaskan urusannya, maka satu-satunya nama sahabat yang disebut dalam Al-Quran itu Zaid. Ketika Zaid sudah menentukan selesai dengan urusannya, maka kami nikahkan Zainab itu dengan engkau. Bayangkan beratnya Rasulullah SAW menerima keputusan pernikahan dengan Zainab itu. Ini istri yang beliau nikahkan sendiri dengan anak angkatnya. Kemudian oleh Allah diperintahkan untuk diceraikan oleh Zaid, lalu oleh Allah dinikahkan kepada Rasulullah. Itu kan baper banget kata anak sekarang. Itu berat sekali bahkan bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu berat sekali bahkan bagi beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menegaskan, Allah yang membela kehormatan beliau. Enggak,
Kata Allah Subhanahu wa taala, ini engkau melaksanakan perintahku bukan untuk kesenangan dirimu, bukan atas syahwatmu. Kami nikahkan engkau dengan ini, dengan ini. Allah membatalkan hukum angkat mengangkat, adopsi mengadopsi yang ada pada masa jahiliyah, yang dulu anak angkat dianggap setara dengan anak kandung. Maka terjadilah perceraian itu untuk satu hikmah yang sangat besar bagi kaum muslimin. Jadi sebab yang semacam ini juga dibenarkan oleh syariat. Maka keterangannya adalah misi itu terganggu misalnya karena hal-hal yang sosial budaya itu, atau yang lebih berat dari itu, mungkin misi itu terganggu karena komitmen yang berkurang tadi. Di antara salah satunya misi itu terganggu sehingga justru ibadah masing-masing dari pasangan ini tidak optimal gara-gara pasangannya. Dalam keadaan seperti ini bahkan ada perceraian yang ekstrim. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah menyuruh anaknya Abdurrahman bin Abi Bakar untuk bercerai dari istrinya. Karena apa? Karena sangat rukunnya dan sakinahnya rumah tangga mereka. Saking sakinahnya, berangkat jihad jadi berat. Saking sakinahnya, pisah itu jadi merupakan siksaan batin yang luar biasa. Jadi melankolis sekali. Pamit mau salat berjamaah ke masjid saja. Istriku, maafkan aku. Aku harus meninggalkanmu sejenak untuk pergi beribadah ke masjid. Kita akan berjumpa lagi nanti. Jangan lupakan aku dalam doa-doamu gitu. Nah, yang terlalu melankolis begini, gitu ya, oleh Abu Bakar dipandang merusak. Anda punya nggak nanti suami yang kayak begitu, gitu? Ya Allah, gitu ya. Jihad fisabilillah jadi berat sekali. Kenapa? Karena sangat rukunnya mereka, luar biasa ikatannya. Ini sudah cinta yang tidak sehat. Meskipun dalam pandangan orang, ya Allah rukun banget ya, kemana-mana gandengan tangan, gak mau lepas gitu. Ke toilet aja dianterin, ditungguin gitu. Nah yang seperti ini bahkan bagi para mulia sahabat Rasulullah SAW itu, ini dianggap sebagai bibit berbahaya bagi kehidupan rumah tangga. Sehingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meminta kepada Abdurrahman untuk menceraikannya. Hampir perceraian itu terjadi, tetapi kemudian ternyata tidak sanggup berpisah. Sudah bercerai pun jadi ngengleng, tahu ngengleng? Ngengleng itu tiap hari cuma mikirin gitu. Ternyata bertemu dalam pernikahan buruk, berpisah lebih buruk. Stres ya. Maka Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kemudian mengizinkan mereka untuk rujuk dengan syarat Abdurrahman bin Abi Bakar memperbaiki komitmennya dalam rangka mentaati perintah-perintah Allah dan agama. Jadi kemudian ada revolusi dalam cinta mereka. Tidak lagi cinta yang melemahkan, tidak lagi cinta yang membuat tidak bisa berangkat jihad, tidak lagi cinta yang membuat berat pergi ke masjid sholat berjamaah, tetapi cinta yang kemudian meneguhkan untuk menjadi orang-orang yang berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kayaknya bagi kita, bagus banget gitu, itu bisa jadi masalah buat orang-orang soleh sekelas para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Ini karena pelemahan komitmen itu tadi. Apalagi kalau pelemahan komitmen itu dalam bentuk yang satu melemahkan ibadah yang lain. Istrinya waktu belum menikah menjadi seorang yang sangat kemudian kuat di dalam peran-peran sosialnya. Majelis taklim dia bina, tahfidz dia bentuk, berbagai macam kegiatan menjadi kebaikan baginya. Sekarang jangankan itu, mau sholat saja nyari waktunya susah, gara-gara suaminya sangat luar biasa menekannya di dalam berbagai hajatnya, menyulitkan dia untuk ibadah, menghalangi dia dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melebihi batas dari soal ibadah sunnah. Misalnya puasa sunnah istri itu harus izin suami, kan begitu. Jangan kemudian mentang-mentang aku tuh puasa, ngerti bang? Nggak bisa. Dalam soal seperti ini bahkan puasa sunnahnya seorang istri dengan izin suami, kan ini demi keharmonisan rumah tangga.
Tetapi tadi yang kita lihat adalah soal pada bagaimana suami menghalang-halangi istri dari beribadah. Yang pada batas tertentu saja suami tidak boleh. Misalnya menghalangi istri untuk pergi sholat berjamaah ke masjid. Meskipun istri itu paling bagus ditekankan sholatnya di rumah. Tetapi menghadiri sholat berjamaah ke masjid, suami dilarang untuk melarang. Berarti, kata Syed Sabiq dalam Fiqh Sunnah, pada aktivitas-aktivitas yang berupa kiprah-kiprah kebajikan di luar rumah, sebagaimana sholat berjamaah yang sebenarnya bagi dia lebih utama di rumah, selama tugas di rumah telah ditunaikan dengan sempurna oleh istri, sebenarnya suami tidak boleh melarang kiprah istri. Nah, hal semacam ini bisa menjadi pemicu berbagai macam persoalan tersebut. Ini adalah batas-batas di mana talak tadi dimungkinkan dan perpisahan bisa menjadi lebih baik daripada persatuan. Tetapi ada talak yang tidak diperbolehkan, yang diharamkan. Contoh, Nabi SAW mengatakan Allah membenci laki-laki yang suka mencicipi dan perempuan yang suka mencicipi. Jadi kawin cerainya itu dalam rangka, istilah Nabi ini agak unik ya. Jadi mudzakkiyat, mencicipi. Jadi memang pernikahan menjadi ajang dari having fun. Ini kan berarti soalan di mana misi itu runtuh juga. Nikah itu urusannya soal having fun. Kayaknya cocok deh itu jadi suami, tapi nggak usah lama-lama nanti minta cerai. Terus nanti ganti lagi. Ini sesuatu yang sangat dilarang. Kemudian karena hal-hal yang menjadi konflik karena kehadiran pihak-pihak yang kemudian merusak hubungan. Maka nanti hati-hati. Para istri, hati-hati dalam soal masalah-masalah yang terjadi pada diri Anda. Jangan pernah melampaui prioritas utama dalam soal curhat. Prioritas utama dalam soal curhat adalah suami, bukan ustadz. Karena ustadz juga laki-laki. Begitu banyak rumah tangga ada masalah dicurhatkan kepada ustadz, tambah bubrah. Ustadz juga manusia. Maka kalau sampai ada yang konsultasi masalah rumah tangga ke saya langsung forward. Ini dan saya beri keterangan, tidak untuk ke sini, tapi untuk ke sana. Saya arahkan kepada konseling yang memang lebih memahami, atau saya arahkan kepada, kadang-kadang istri saya prioritaskan, akhirnya nggak usah deh, tuh ganggu suasana rumah saja gitu kan. Bukan nggak mau membantu, tetapi ini urusannya juga. Ini soal bagaimana kita mengukur benteng kita sendiri gitu. Ini bagaimana soal kita mengukur hal semacam itu. Jadi prioritas curhat Anda suami. Dan para suami ingat satu hal, keterampilan yang paling penting dipelajari sebelum Anda menikah nanti adalah keterampilan mendengarkan curhat. Karena sangat tidak banyak suami yang pandai mendengarkan curhat. Apalagi curhat istrinya. Kalau suami mendengarkan curhat teman sekantor, ada yang pinter. Tetapi mendengarkan curhatnya istri, komentar-komentar yang sering ada di benak suami adalah, gitu aja diceritain, pentingnya di mana? Yang sering muncul di kepala suami adalah, itu peristiwa berapa kali, ini sudah cerita yang keempat. Setiap kali istri bercerita, anggaplah betapa pentingnya urusan itu, karena yang dicurhatkan istri itu bisa menyebabkan perang dunia ketiga. Anggaplah itu sangat penting, sehingga diulang 3 kali pun Anda harus merasa, ini yang pertama kali saya baru tahu, Masya Allah. Inilah benteng terkuat dari persoalan-persoalan yang bisa mengancam keutuhan rumah tangga. Menjadi suami pendengar yang baik, menyimak dengan baik, Masya Allah. Ini latihannya berat. Sangat serius ini. Jadi, saya kemarin mengatakan banyak rumah tangga terjadi konflik bukan karena kurangnya cinta, tapi kurangnya ilmu tentang cinta. Termasuk ilmu tentang cinta adalah ilmu tentang mendengarkan, ilmu tentang menyimak tangis. Hati-hati, kalau Anda masih suka mengucapkan, buat apa nangis? Nangis itu nggak menyelesaikan masalah. Ini potensi konflik. Karena lelaki yang dipuja oleh wanita biasanya tidak menyuruh menghentikan tangis, apalagi bertanya buat apa nangis.
Lelaki yang akan dipuja wanita itu cirinya adalah menyediakan tempat yang paling nyaman untuk menangis sampai tuntas. Di bahunya, di sandarannya. Ini yang ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan kalau Anda tidak tangani soal nangis itu, dia akan nangis pada lelaki lain. Wanita itu selalu mencari telinga untuk mendengarkan curhatnya. Kalau Anda tidak dengarkan curhatnya, dia akan cari telinga lain. Maka ini keterampilan penting bagi para lelaki. Sebagaimana juga keterampilan penting bagi para wanita untuk memilih saat ini sedang cocok dicurhatin apa enggak ya. Karena ada suami yang sedang high tension, yang tidak cocok dicurhatin. Lagi pengen ngajak ke kamar, diajak curhat. Stres dia. Ada saat-saat makanya Rasulullah sampai bersabda, karena lelaki itu kemarin kita gambarkan sifatnya, dorongan syahwatnya itu seperti sebuah tegangan yang harus dilepaskan, seperti gunung yang harus diletuskan, kalau enggak gempa gitu. Maka kemudian Rasulullah itu bahkan memerintahkan seorang istri, kalau suami mengajak, bahkan sedang manggang roti di dapur saja, abaikan. Meledak biarin, terbakar biarin gitu. Sebagaimana lelaki harus memahami pada istri dorongan syahwat itu tidak seperti pada lelaki yang bentuknya ketegangan yang harus dilepaskan. Pada istri itu pendakian ke puncak gunung. Jadi laki-laki gunung meletus, istri mendaki ke puncak gunung. Itu harus bertemu sampai puncaknya harus pada saat gunungnya meletus. Tidak berbahaya yang seperti ini. Justru yang terbaik yang seperti ini. Ini hal-hal semacam ini, sifat yang berbeda ini yang kemudian harus jangan sampai perceraian itu terjadi karena alasan-alasan yang ghairu syar'iyyah, yang tidak syar'i, tidak karena misi yang terancam tadi, tidak karena misi besar yang terjadi tadi, hanya karena aku udah bosen, dia gitu-gitu aja gitu. Aku sudah tidak cinta lagi kepada dia. Stuck, Mas. Aku sudah tidak lagi bisa menemukan apa yang bisa dicintai dari dia. Kan justru saat itu kalau kamu sudah tidak lagi mencintainya, maka cintailah dia. Karena cinta adalah kata kerja. Saya sudah tidak lagi mencintainya. Udah berapa kali menikah, Mas? 15 tahun. Anak 6. Astagfirullah. 6 tahun. Selama ini cinta enggak? Enggak tahu. Enggak cinta saja, enggak yakin cinta saja. Anaknya 6. Kalau yakin cinta anaknya 12 gitu. Tabarak rahman. Jadi kadang-kadang ini karena persoalan-persoalan kecil yang sebenarnya bisa diselesaikan tanpa mengganggu misi dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah tidak mencintainya lagi adalah kalimat yang paling tabu di dalam soal ini. Karena apa? Karena saat Anda merasa tidak mencintainya lagi, saat itulah tugas Anda untuk mulai mencintainya lagi. Karena cinta itu kata kerja. Cintai dengan kata-kata. Cintai dengan amal perbuatan. Cintai dengan hadiah. Cintai dengan berbagai macam perkara. Anda tidak mencintainya lagi. Kenapa? Karena 12 tahun menikah gak pernah diberi anggaran untuk pergi ke salon. Salahnya siapa? Ya gak ngasih anggaran itu kan. Anda kenapa tidak mencintainya lagi? Karena 12 tahun menikah, Anda tidak memberi kesempatan kepada dia untuk menjadi kawam, pemimpin. Segala hal tentang dia Anda yang mendikte. Problem. Ini yang sering terjadi. Maka saat itu, saat untuk memulai mencintai. Titik itu, titik untuk mulai mencintai. Bukan titik untuk berpikir bercerai. Jadi perceraian hanya difikirkan pada saat misi besar ibadah terganggu. Pada soal konflik-konflik itu yang pertama kali kita pikirkan adalah ini pasti persoalan kecil, tapi karena ilmu saya kurang tentang cinta. Dan pilihlah konselor yang tepat. Karena ada konselor yang bentengnya belum tangguh, yang justru kalau kemudian menjadi tempat konseling, dia menambah masalah. Ini catatan penting kita. Sekarang jam berapa, Ustaz? Kurang seperempat sampai jam 5. Kok lama ya? Ini tadi, Masya Allah tadi subuh berangkat dari Jogja ke Karanganyar ke Ma'had Ishkarima.
Di Manta Iskariman ngisi sampai jam 11, langsung ke bandara Adi Sumarmo Solo. Ternyata jauh dari Iskariman ke Adi Sumarmo, hampir 1,5 jam lebih. Kemudian nunggu pesawat ternyata delay. Jadwal itu sudah dipas-pasin sampai sini 3:30 gitu ya. Tapi Allah menakdirkan ternyata lebih. Mohon maaf atas segala kurang berkenan tadi. Ini nanti segera pulang, sudah kangen sama istri, mohon maaf. Wah. Ya Allah, kalau pergi begini tuh terbayang-bayang gitu ya. Terbayang-bayang marahnya gitu. Terbayang-bayang senyumnya, terbayang-bayang, ya Allah. Iwan dan Ahwat yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Ini penting ini. Soalnya baru nikahnya. Belum lama. Baru 11 tahun lebih. Jadi ini ikhwan yang akhwat yang dimuliakan Allah. Kalau kita di awal pernikahan membangun komitmen tadi, dan saya yang sering menekankan kepada ikhwan dan akhwat, jangan merasa mengenal istri Anda ketika Anda menikahinya. Jadilah orang yang menjadikan setiap detik hidup sebagai ta'aruf seumur hidup. Karena dia memang tidak kita kenal. Ya Allah, Engkau misterius. Ternyata kau penuh kejutan. Di setting mental kita harusnya begitu. Dan jangan ekspektasi tinggi-tinggi. Menuju pernikahan itu lebih bagus punya obsesi, bukan ekspektasi. Anda tahu bedanya ekspektasi sama obsesi? Ya Allah, pasti enak banget nikah sama dia. Ya Allah, soleh banget kayaknya. Isi pengajian di mana-mana. Itu namanya ekspektasi. Faktanya nanti Anda ditinggalin sama dia, ngisi pengajian kemana-mana, ditinggalin anak 4 rewel semua. Kan begitu, kadang-kadang ekspektasi membuat kita kecewa. Tapi kalau obsesi, Masya Allah, beliau itu ngisi pengajian di mana-mana. Saya ingin mendampinginya, menjadi seorang wanita yang tangguh di rumah. Sampai ada atau tidak adanya beliau di rumah, tidak akan berpengaruh kepada anak-anak saya. Mereka tetap akan mendapatkan pendidikan dan cinta sepenuh-penuhnya. Meskipun beliau berjihad fisabilillah, meninggalkan rumah, meninggalkan keluarga, saya akan jaga amanah itu. Nah, itu namanya obsesi. Jadi Anda kalau lihat lelaki soleh, hidupkan obsesimu. Jangan ekspektasimu. Karena kalau obsesi tadi seperti tadi, Anda akan banyak kejutan. Pulang, ternyata bawa hadiah. Ya Allah, pulang sudah selamat saja, kami sudah bersyukur. Tapi dia bawa hadiah. Pulang selamat saja, sudah bersyukur. Tapi ternyata pulang tambah ganteng. Sampai petugas lounge-nya Garuda Indonesia di Soekarno-Hatta itu apal sama saya. Karena kalau masuk lounge itu yang diminta pertama, Mas, handuk dan lain sebagainya siapkan, saya mau mandi. Pak, mau kemana sih pakai mandi segala? Pulang ke Jogja. Oh, pulang itu harus mandi, Pak? Iya, karena kalau kita pergi, itu kita bertemu kepentingan. Tapi kita pulang, kita bertemu kesetiaan. Jadi ini soal cara pandang kita. Kita kadang-kadang lebih bersemangat mandi untuk pergi. Balik. Kita harusnya lebih bersemangat mandi ketika mau pulang ketemu keluarga. Nabi SAW itu siwakannya 1 untuk Allah, 2 untuk keluarga, 3 baru untuk tamu dan orang-orang lain. Jadi jihad fisabilillah akan lancar kalau suami tiap pulang dari jihad fisabilillah tambah ganteng, tambah mesra, tambah deket, tambah akrab, tambah cinta. Kehidupan yang paling indah sekalipun jadi berantakan, dakwah fisabilillah jadi berantakan kalau ayah pulang, anaknya menyambut abah gitu. Bapaknya, ya nak, capek nak, habis ngisi 4 pengajian hari ini nak. Udah nak, saya main sendiri nak. Kayak apa pandangan anak itu tentang pengajian? Ketika bapaknya kayak begitu. Pengajian adalah penjahat yang telah merebut bapak saya dari saya. Pengajian adalah penjahat yang membuat bapak saya gak bisa ngerjain PR sama saya. Gak bisa saya naikin jadi kuda-kudaan. Gak bisa main. Jadi kalau bisa, para bapak berlatih satu hal lagi. Jadilah lebih asyik daripada taman bermain. Sediakan alat bermain di seluruh bagian tubuh Anda. Jadi Hilma itu kan sukanya naik jungkat-jungkit. Nah ini jungkat-jungkit. Pegangin sini, jungkat-jungkit. Nanti diubah sedikit jadi komedi putar. Pegang begini, diputar gitu. Ini komedi putar namanya. Nging, naik turun. Komedi putar. Nanti kemudian apa namanya?
jadi ayunan itu pegang begini, terus gini. Ayunan gitu ya. Nah, kalau Anda itu lebih asyik daripada taman bermain tidak menarik bagi Anda. Apalagi game online, nggak menarik. Bapaknya lebih menarik daripada game online. Touchscreen-nya lebih mantep. Pencet sini bunyinya beda dengan pencet sini bunyinya beda gitu. Tabarakallah rahmat gitu. Jadi istri juga harus begitu, lebih menarik daripada game online-nya suami gitu. Jadi ini soal bagaimana membangun komitmen dan obsesi, bukan ekspektasi tadi. Bukan ekspektasi. Kalau ekspektasi, kekecewaan biasanya. Tapi kalau obsesi, Anda mendapatkan kejutan-kejutan yang setara dengan pengabdian Anda. Inilah yang kemarin kita sebut sebagai rahmah. Hanya memberi, tak harap kembali, bagi sang surya menyinari dunia. Ini pusaka rumah tangga kita semuanya, agar kita tercegah dari perkara-perkara tadi. Nah, kalau kemudian memang terjadi konflik, persoalan, kita wajib mengusahakan islah. Pertama, islah di antara kita sendiri. Pause dulu. Ketika ada konflik itu, pause dulu dan renungkan. Mana yang lebih besar yang diberikan suami kepada Anda? A, masalah. B, anugerah. Lewat dia, Allah memberikan apa saja kepada Anda. Demikian pula suami. Pause dulu. Saya sudah gak bisa sama dia. Kenapa? Kita ini kadang-kadang bermasalahnya, ada suami gitu ya, udah gak tahan sama istrinya. Tapi karena apa? Karena ada wanita lain yang kemudian membuat dia tahan gitu. Ini godaan yang sangat semu. Wahai ikhwan, hati-hati. Orang itu tampak cantik karena apa? Karena dia tidak ada masalah dengan kita. Secantik apapun seorang wanita, kalau utangnya nggak dibayar-bayar, harusnya normalnya di mata Anda tidak akan lagi cantik. Kita kadang-kadang membandingkan istri kita yang tiap hari ketemu, tentu saja banyak masalah karena sering ketemu, dengan yang sesekali ketemu karena ketemunya dengan dia hanya di saat-saat senang-senang. Gathering kantor kan senang, pekerjaan kan senang. Apa senang. Ya ketemunya dengan wanita yang itu hanya dengan soal senang-senang saja. Ketemu dengan istri senang maupun susah. Tapi yang terbayang susahnya. Karena senangnya kalah senang dengan yang di kantor. Padahal kalau Anda nanti sudah berumah tangga, bahkan dengan wanita yang kemudian tampaknya isinya hidupnya senang terus itu dengan Anda itu, masalah dia akan lebih ruwet daripada Anda. Ini ada cerita lucu. Ada seorang pengusaha di Solo. Istrinya, Masya Allah. Bagi orang yang melihat, kok ya ada orang diberi istri secantik itu, seluar biasa itu, karirnya dahsyat, kiprahnya di tengah sosial, luar biasa. Tapi sang suami tidak bahagia sama sekali. Saya tidak bisa ngatur dia, saya tidak merasa jadi pemimpin dia. Dia itu negara dalam negara di rumah tangga saya. Lalu dia melihat teman-temannya yang ngaji-ngaji gitu ya. Nah, dia belum ngaji. Dia nggak rajin ngaji. Dia bukan orang yang kemudian tadayunnya kuat. Dia lihat teman-temannya ngaji. Kalian tuh kok bisa ya? Masya Allah. Istri kalian tuh taat-taat, patuh-patuh, mau cium tangan, melepas dengan senyum. Padahal istri kalian itu dengan istri saya kalah jauh soal cantik. Nah, itu cuma dibungkus-bungkus begitu tadi. Ya, kayak tentram gitu ya. Wajahnya wajah-wajah tua gitu. Wajah lelah, capek. Tapi kok kalian bahagia? Aku tidak nemukan seperti yang kalian rasakan itu. Akhirnya dia ceritakan istrinya. Dia menikah dengan pembantunya. Karena pembantunya lebih menenteramkan. Jadi pembantunya itu dianggapnya mirip sama yang istrinya teman-temannya yang ngaji-ngaji itu. Karena menenteramkan gitu ya. Gini gitu ya. Mundur dalam konsepsi Jawa. Istri yang taat gitu. Ini susah. Tapi gegar budaya terjadi. Orang Jawa menamakannya kere munggah Bali. Itu seperti kalau Petruk dadi ratu. Orang yang semula di bawah si pembantu, kan dia unduk-unduk gini gitu ya. Begitu naik kedudukan jadi nyonya rumah, tingkahnya lebih menjengkelkan hati daripada istri yang lama itu. Daripada istri yang sebelumnya yang cantik itu. Mending yang dulu cantik menjengkelkan. Ini sudah jelek menjengkelkan pula gitu.
Jadi akhirnya dia stres lagi nemuin teman-temannya yang suka ngaji itu. Rahasianya gimana sih nyarinya? Kayaknya saya tuh sudah milih yang karakteristiknya mirip dengan istri-istri kalian gitu ya. Yang begini-begini munduk-munduk gitu. Kok tetap error? Kata teman-temannya, lo kagak ngaji sih? Gitu. Intinya bukan itu, bukan munduk-munduknya. Intinya ngajinya. Kalau suami istri ngaji, insya Allah baik. Lalu dia kemudian rajin ngaji. Diberi tunjangan besar, istrinya yang mantan pembantu ini diceraikan. Dan senang diceraikan. Tapi kemudian dapat banyak sekali harta. Dia korbankan semua hartanya. Dia tinggalkan untuk itu. Lalu kemudian dia menikah. Sesudah ngaji berapa lama dengan wanita yang juga ngaji. Sekarang kata dia, ya Allah, saya kalau sudah sama wanita ini kehilangan semua yang dulu, harta, kedudukan, macam-macam, rela. Ini wanita yang sesuai, kemudian ini yang membantu misi untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini perkara-perkara yang kemudian tadi kita perlu perhatikan betul-betul dalam soal rasanya 10 menit di sini kayak 30 menit di Jogja deh. Iya, udah lagi Ustaz. Apa mau di Gitu ya. Ini saya kira. Kemudian tadi islah paus di antara kita sendiri untuk merenungkan. Saya tuh senang ada ibu-ibu sudah sepuh gitu ya, yang kadang datang untuk bantuin apa di rumah saya gitu kan. Istri saya kan nggak punya khadimat, jadi kadang-kadang ada tetangga yang kemudian, Mbak Indah, saya bisa bantuin apa gitu ya. Tuh ada ini. Jadi ternyata dia datang ke rumah saya karena sedang bermasalah habis-habisan dengan suaminya, bertengkar keras katanya gitu ya. Jadi dia ngerjain, jadi ngepel apa di rumah saya itu sambil ngomongin suaminya. Begitu habis gitu ya, selesai itu kan pagi datangnya. Nanti jam-jam sekitar menjelang zuhur itu sudah habis semua yang dicurhatkannya. Jadi ketika zuhur itu dia duduk, iya bapaknya anak-anak itu sebenarnya baik sekali. Kata saya kepada istri, tuh kan gitu kan. Baru ingat sekarang kebaikan suaminya. Karena tadi lupa. Nah kita sering lupa kebaikan pasangan kita itu. Makanya paus itu penting. Si ibu ini penting, pausnya bagus. Pausnya dengan cara apa? Pergi ke rumah tetangga bantu-bantu. Alhamdulillah rumah saya yang dibantu gitu. Ini paus yang bagus gitu ya. Sang suami juga mungkin paus. Dia pergi mancing. Mancing itu jangan dipandang minor dulu, meskipun saya juga bukan pemancing. Mungkin mancing itu dia paus. Ketika mancing itu dia, ya Allah, selama ini dia itu. Suaminya ini cerita kepada saya, tadi saya mancing. Jadi ini pasangan ini, teman-teman yang disayang Allah, itu dulu kaya raya. Kaya raya karena warisan. Sang suami ini anak bungsu yang dulu dimanja oleh orang tuanya. Ya orang kaya dari warisan, anak bungsu dimanja, kan biasanya tidak siap menghadapi hidup yang sebenarnya. Kan makin lama kekayaan makin habis. Jatuh sekarang, kondisinya sangat memprihatinkan itu. Maka dia akhirnya mengingat tentang istrinya itu. Ya Allah, orang lain itu kalau punya istri kayak dia. Dia itu, saya dalam keadaan jatuh sejatuh-jatuhnya. Tidak pergi, tidak meninggalkan saya. Padahal dia anak orang kaya juga. Itu sudah suatu hal yang luar biasa. Dan tadi pagi dia marah-marah sama saya, kok ya saya sampai ikut marah lalu pergi. Nyesel saya. Marahnya itu tidak seberapa dibandingkan kesetiaannya selama ini. Oh, ini nyambung ini saya bilang gitu kan. Ini manfaatnya paus. Jadi kalau marah semarah-marahnya, paus dulu. Paus ini akan menemukan kembali kita pada titik normal, objektif lagi. Kalau kemudian konflik itu di paus juga gak ketemu baiknya, apa dia itu 13 tahun nikah belum pernah berbuat baik sedikit pun sama saya. Ini kan perlu diterapi yang begini nih. Ini sudah salah pandangan, ini kufur nikmat sama suami, sama istri. Masa belum pernah waktu beliin kamu cincin itu, ya cuma itu. Nah ini kan perlu bantuan orang lain. Nah yang pertama biasanya harusnya orang tua. Maka kita sebenarnya ketika menikah itu harus pesan kepada orang tua kita sejak awal. Pak, Bu, nanti kalau kami ada masalah, jangan dianggap terlalu serius Pak, Bu, sehingga berpihak kubu-kubuan. Nanti Bapak dan Ibu, kalau saya ada masalah sama istri, Bapak dan Ibu wajib berpihak pada istri saya.
Bapak ibu mertua, kalau saya punya masalah sama istri saya, putri bapak dan ibu wajib berpihak pada saya. Itu kan begitu. Jadi agar nanti terkondisikan. Ini sebenarnya bagus dikomunikasikan sejak awal kan, sehingga mereka bisa membantu ketika ada masalah itu. Nah tadi termasuk membantu tadi, suami saya itu bu, anaknya ibu itu belum pernah berbuat baik sama saya. Oh iya Tondok, lah dulu itu belikan cincin yang bagus itu. Ya cuma itu. Terus kan pernah ya Dok ngajak liburan habis dari umrah, terus kemudian pergi ke Turki liburan bareng itu. Ya Allah, bapak dan ibu rumah cucu sampai bosen itu, ditinggal kalian berdua liburan itu. Ya itu juga bu. Terus apa lagi? Ini kan pausnya dibantu pihak lain. Karena secara sendirian sudah tidak mampu lagi untuk objektif. Ini dengan bantuan pihak lain. Kalau itu sudah tidak mungkin, maka kata Allah fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Ada juru runding dari masing-masing pihak. Yurida islaha yuwaffiqillahu. Kalau kemudian mereka memang menghendaki kebaikan di surah An-Nisa ayat 90 itu, maka Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-120 itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufik kepada mereka nantinya. Ini. Nah, itu ya. Jazakumullahu khairan. Ini sudah habis waktunya. Habis. Jazakumullah khairan, mohon maaf atas segala yang berkenan. Secara garis besar ini yang ingin saya sampaikan untuk mengilmui sesuatu yang mudah-mudahan tidak perlu terjadi kepada kita. Insyaallah mudah-mudahan antum semuanya dikaruniai sebuah rumah tangga yang berkah, yang sakinah, mawaddah, yang penuh dengan rahmat insyaallah. Wallahul muwaffiq, mohon maaf atas segala yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh, insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Menarik sekali pemaparan dari Ustaz Salim. Tapi karena waktunya juga, kita harus membantu Ustaz Salim untuk segera pulang kembali ke Jogja. Baik, sebelumnya kami mohon maaf bagi para jamaah yang tidak bisa masuk ke dalam ruangan aula utama dan masih berada di luar. Insya Allah di kajian-kajian selanjutnya bisa mengikuti dengan lebih nyaman. Selanjutnya kami kembali ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor acara ini. Ada power supply-nya di mana ya? Moslem.com, moslem.com, toko online yang menyediakan segala bentuk. Ada. Oh sini. Oh kepake semua ya? Ini bisa. Oh ya. Bukan di FB Moslem Grosir, Twitter dan Instagram @moslemgrosir. Ini bisa nggak ya? Dan sponsor selanjutnya adalah Nonimo Store, Matthew Store, Oh iya. Untuk produk-produknya yang Bapak Ibu ingin dapatkan bisa ada belum ya? di stand yang dibuka. Atau perlu ada saklarnya di dalam? Nanti bagi para jamaah sekalian, Oh memang nggak nyala itu? untuk yang tuannya, untuk yang meninggalkan Nggak masuk. dahulu adalah jamaah awal. Ini mungkin malah udah. Dan untuk menjaga hal yang tidak diinginkan. Malah masuk. Ya. Baik, untuk selanjutnya sesi pertanyaan masih menunggu Ustaz Salim. Kita akan buka sesi pertanyaan. Satu sesi terlebih dahulu, 2 ikhwan 2 akhwat. Ya, untuk 2 ikhwan, ya pertama yang pakai baju page putih, ya pertama 2. Untuk akhwatnya 1, 2. Ya, silakan pertama. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Andi Reki Abdurrahman Subandi Sukraba. Masya Allah. Panjangan soalnya. Gini Ustaz, ini mungkin pertanyaan saya mewakili jomblo-jomblo di belakang ya Ustaz. Jadi gini Ustaz, Sombong banget. Jadi gini Ustaz ya. Tadi kan Ustaz sempat menjelaskan bahwa ketika dulu Rasulullah istri-istrinya itu meminta dunia kepada Rasulullah, dan Rasulullah bingung sehingga Rasulullah itu menyendiri, berkontemplasi, kemudian menemukan solusi. Nah, dan solusi yang didapati bahwa beliau memutuskan untuk bercerai tapi tidak jadi ya. Nah, di situ kan yang jadi masalahnya itu dunianya itu, maksudnya permintaan syarat dunia kepada Rasulullah. Nah, bagaimana misalnya menanggapi problematika jomblo-jomblo saat ini
yang dimana pas pengen melamar itu diminta dunia sama mertuanya gitu, calon. Kita jangan Terus salah menjaga. oh iya, jadi seperti itu kan. Ketika minta pas pengen ngelamar, suruh mertuanya harus bawa segini, harus bawa 100 juta, buset. Nah itu dia Ustaz. Nah bagaimana mau siapkan, ini kan temanya kan karangnya sebuah kapal. Bagaimana mau siap menghadapi karangnya sebuah kapal, kalau misalnya berlayar di atas bahtera rumah tangga aja nggak bisa gitu. Calon mertua, anaknya ada di sini nggak? Gimana Ustaz? Oh, belum ya? Ya, itu saja Ustaz, sekian dari saya. Mudah-mudahan dijawab, karena mau pilih jomblo-jomblo gitu. Jadi ini jubirnya ya. Baik, sebelum lanjut ke pertanyaan kedua, mari sama-sama kita menjaga adab di dalam masjid dengan tidak bertepuk tangan dan hal-hal lain yang dapat mengganggu adab di dalam masjid. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Ri Junaldi dari Tanjung Priok, bisa dipanggil Juna. Wis, keren. Beda jauh ya. Nama orang sekarang keren. Berdasarkan tema kita, karangnya sebuah kapal itu sesuai dengan profesi saya sebagai pelaut yang kerja di atas kapal. Saya kalah lucu. Ya, Ustaz. Jadi insya Allah dalam waktu tahun depan saya ingin menikahi seorang wanita. Dan kebetulan beliau ada juga di Gunung Tausia ini. Masya Allah. Pertanyaan saya Pak Ustaz, apa yang harus saya lakukan dan calon istri saya lakukan untuk menghindari dari fitnah atau perceraian? Karena saya di atas kapal itu bisa 10 atau 11 bulan, sedangkan di darat cuma 1 atau 2 bulan. Kayak nakodanya itu ya, Flying Dutchman itu ya. Dan pertanyaan kedua, bagaimana dari sudut pandang Islam? Saya 10 bulan nggak di rumah, membiarkan istri saya mengurus anak sendiri, menjadi kepala di 10 bulan, lama banget ya. Oke, Pak Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dua Ya, langsung ya. ya. Awat langsung. Boleh. Atau jawab. Oke. Langsung ke pertanyaan pertama ya. Udah. Lama banget ya, masih kapal? Iya. Belajar. Salam ibu ini dengan tadi ibu yang ya. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih atas kesempatannya. Yang saya mau bertanya, ada contoh kasus di masyarakat gitu. Ketika ternyata suami itu berpoligami dan kemudian sudah dicoba sama sang istri, tapi ternyata merasa tidak sanggup, apakah hal ini perceraiannya juga dibenarkan? Jadi tuntutan cerai dari istri? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum dengan ibu siapa? Bisa. Dan kedua dengan ibu. Cukup, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya. Barakallahu. Tadi saya dengar Ustaz bilang menikah bukan untuk bahagia tapi untuk ibadah. Dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 2004. Lanjut dulu. Lanjut benar. Kita dengarkan. Salah. Maaf ya, kebetulan tadi begitu Pak Ustaz bilang gitu, saya langsung ingat undang-undang nomor 1 2004 karena saya sendiri dari fakultas hukum dan juga Tujuan pernikahan di undang-undang itu. menangani kasus-kasus perceraian. Kebetulan saya punya lesson sebagai advokat, jadi Oh, kita Insya Allah. banyak menangani perceraian baik dari Islam maupun non-Islam di pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Jadi rata-rata klien-klien yang saya tangani untuk bercerai itu baik dia digugat cerai atau digugat talak itu rata-rata tidak bahagia. Jadi karena dalam undang-undang disebutkan tujuan pernikahan itu adalah untuk bahagia lahir dan batin. Itu intinya Iya. yang dijabarkan dalam pasal-pasal. Baik. Saya sendiri juga sudah berumah tangga, saya sudah anak saya besar.
besar, saya juga sudah punya cucu. Masya Allah. Juga pernah saya mengalami ketidakbahagiaan gitu ya. Jadi karena kan keterampilan dalam pernikahan ini tidak ada sekolahnya Pak ya. Betul, Jadi betul. kita terjun bebas aja, betul kan kita terjun bebas. Jadi kita nggak ngerti mesti bagaimana dan harus bagaimana. Jadi kita hidup dulu. Iya. Kayak gini nih kebetulan Allah kasih jalan kasih kita baru tahu itu juga sedikit. Iya, iya. Jadi kalau kita tidak bahagia, berarti kita kinerja kita jadi menurun. Betul, betul. Produktivitas kita juga merosot. Semua serba apa ya, kalau tidak bahagia semua serba kinerja serba turun ya. Iya, betul. Jadi bagaimana menyikapinya? Karena di awal mungkin bahagia, di pertengahan tiba-tiba tidak bahagia, di akhir apalagi bisa juga antara ikhlas dan tidak ikhlas itu, dan bahagia dan bahagia itu susah definisinya. Baik, baik. Jadi dalam kesempatan ini terima kasih bila mana Pak Ustadz bisa memberikan pencerahan pada saya. Amin. Pada kami sekalian. Mohon maaf. Dengan ibu siapa? Harusnya beliau jadi pemateri. Terima kasih Bunda. Jazakumullah. Ya saya juga sama berumah tangga sudah lama, sudah punya cucu, dan kebetulan saya memang keseharian saya kan menangani kasus perceraian Pak. Ya. Jadi banyak yang sudah berumah tangga 15 tahun, 20 tahun ya akhirnya kita terkemas ya dengan cara hukum yang mereka berpisah. Ya. Nah, Baik. jadi itu saya rangkum dan kebetulan setelah saya dengar dari sini ya ada sedikit yang perlu saya tanyakan itu. Terima kasih Bunda. Terima kasih. Masukan untuk saya, terima kasih. Nama saya Widianti Rahayu dari Ibu Pamulang. Ibu Widianti dari Pamulang. Terima kasih banyak Ibu kehadirannya. Mari Pamulang, marilah Pamulang. Ya. Dan buru-buru mandi bisa. Baik. Pertanyaan dari Pak Andi menanggapi syarat dari mertua dan mohon jomblo-jomblonya. Ya, biasanya diminta apa sih di Jakarta? Ya kan? Tanyain gaji. Jawab aja gagah. Jadi ada temen dulu mau menikah gitu ya. Itu yang mau terima lamaran calon mertuanya itu dari dulu terkenal, pokoknya harus jutaan rupiah. Maharnya nyiapkan berapa dek gitu? Cuma 500.000 pak, mohon maaf, mudah-mudahan berkah yang sedikit. Oh enggak bisa dek. Di sini ini maharnya harus satuannya berjuta-juta rupiah. Siap pak, insya Allah saya jadikan 500.000 pak. Kan satuannya yang penting ya. Jadi ini saya kira problem yang memang ada di tengah masyarakat kita karena soal kefahaman gitu ya. Dan juga soal cinta kasih orang tua. Di satu sisi soal kefahaman tentang rizki, kefahaman tentang konsep seperti apa sebenarnya tadi apa yang disampaikan oleh Bunda, kebahagiaan. Emang bisa hidup makan cinta, kan begitu kata orang tua. Di satu sisi adalah soal cinta kasih orang tuanya kepada anak, yang kita harus berempati. Nanti antum kalau punya anak perempuan, mikir juga 1000 kali. Nikahin anak sama aktivis remaja masjid gak jelas gitu. Ini gimana ini gitu kan, misalnya begitu. Kita tumbuhkan empati itu dulu kepada calon mertua. Iya ya, ini kan menyerahkan suatu amanah yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Dibesarkan, dilahirkan, dikandung, dididik, disekolahkan tinggi-tinggi. Begitu kemudian sudah sukses mendidik, menyekolahkan tinggi-tinggi, diambil sama seorang lelaki yang tidak meyakinkan. Ini kan beban mental juga bagi para calon mertua. Antum empatik dikit ya, para jomblo ya, kepada para calon mertua antum itu. Mikir gitu. Anak muda, ini tidak semudah itu anak muda. Kan begitu pola pikir mereka. Gue nih kata orang tua kan, ngebesarin dia dari kecil, dari bayi, dari orok sampai segede ini. Budget gue nih gitu, kalau mau ngomong budgetan dahsyat kan gitu. Jadi kalau diserahkan pengelolaannya kepada seseorang yang kemudian nggak beres soal budgeting, kan memang mengkhawatirkan buat dia. Ini kayak, Masya Allah ya, kita perlu empatik benar kepada calon mertua itu. Nah, di sisi lain ada tugas bagi para akhwat untuk kemudian memberikan pemahaman kepada orang tua. Pak, Bu,
Bapak dulu waktu nikah sama ibu udah kaya saya sekarang belum? Nah kalau jawaban bapak begini, udah dong bapak gue kan kaya gitu. Nah Anda repot ini gitu ya. Tapi kalau bapak jawabnya, ya enggak lah, hidup itu kan perjuangan. Dulu bapak juga berjuang begini-begini. Pak, Bu, lebih suka mana? Menantu yang siap berjuang atau menantu yang hanya mengandalkan fasilitas yang sudah ada? Ya menantu yang punya fasilitas dan siap berjuang Pak, gitu. Ya maksud saya Pak, Bu, ya fasilitas itu kan secukupnya. Yang jauh lebih berharga, tidak ternilai, nggak bisa dibeli dengan uang adalah kemauannya, tekadnya untuk berjuang. Yang sudah adik lihat Pak, Bu, pada calonnya adik. Jadi nanti Bapak Ibu bisa nggak percaya sama adik? Yakin kamu? Berapa persen? 1 juta. Itulah angka maksimal yang bisa dia berikan. Hah? Seriusan? Nah, misalnya begitu. Ini pola komunikasi yang memang harus dibangun oleh calon. Jadi kalau si calon Anda, perempuan, nggak bisa meyakinkan orang tuanya soal tekad Anda, kemungkinannya 2, dia memang tidak berhasil meyakinkan karena Anda memang tidak meyakinkan, bahkan bagi dia, gitu. Atau yang kedua, gitu ya. Nggak usah deh yang kedua, nggak usah. Ini berarti memang perlu perjuangan lagi. Jadi ini akhwat punya tugas dalam soal ini. Kasihanilah para jomblo-jomblo ini ya. Kasihanilah orang yang akan mendapatkan amanah besar untuk mengalih peran dari bapak Anda, tanggung jawab yang sangat besar kepada dia ini sebagai suami. Nah, jadi pahamkan orang tua tentang konsep ini. Jadi tekad untuk berjuang lebih berharga daripada soal gajinya berapa. Pak, gaji itu nggak bisa dimakan semua Pak. Contohnya Bapak, gaji 60 juta per bulan, minum manis aja nggak boleh. Jangan Pak, diabetesnya. Bapak ini gaji 60 juta per bulan, makan gurih aja, jangan Pak, kolesterolnya. Jadi gaji itu nggak dimakan semua Pak. Tapi ada yang gajinya kecil Pak, potensi rezekinya besar Pak. Dalam pandangan saya sih Pak, dia tuh termasuk potensi rezekinya besar. Gajinya besar kecil, ya namanya juga potensi itu kan masih terkandung. Insya Allah saya ini siap berjuang kok Pak sama dia. Benar kamu yakin? Itu lebih meyakinkan daripada iya. Gitu ya, dalam ini soal yang tugas menjadi akhwat. Tugas ikhwan, jadilah orang yang meyakinkan juga. Datang itu ya yang meyakinkan. Dek, Anda kerjanya apa Dek? Saya Pak, pekerjaan saya yang paling utama adalah bekerja kepada yang mampu memberi bayaran tak terbatas, unlimited payment kepada saya. Itu kan sudah meyakinkan itu. Maksudnya gimana nak? Jadi takmir masjid, ngurusin rumahnya Allah, itu unlimited payment dari Allah Pak. Kamu yakin kamu dapat unlimited payment? Saya akan yakin Pak kalau Bapak membantu keyakinan saya itu. Ini kan ngobrolnya dewasa gitu ya, meyakinkan. Jangan bilang-bilang ini cara saya dulu. Jadi yang pertama, pekerjaan utama saya Pak, bekerja kepada Zat yang maha kaya dan mampu memberi unlimited payment. Sampingannya Pak, alhamdulillah saya jadi direktur utama sebuah perusahaan yang saya dirikan sendiri dengan 1 karyawan, yaitu saya sendiri.
Tapi saya yakin prospek dari usaha saya ini alhamdulillah sudah saya planning, Pak. Bapak bisa lihat di sini bahwa LCD proyektor yang portable itu ya, terus presentasikan. Nah, ini Pak, bisnis saya ke depan seperti ini. Kebutuhan orang ke depan tentang ini, Pak. Maka saya akan tangkap kebutuhan orang itu dengan produk-produk semacam ini. Bapak bisa lihat, ini sampel produknya, Pak. Boleh dicoba. Meyakinkan nggak? Meyakinkan. Ini yang harus kita lakukan juga. Jadi, akhwat bertugas mensupport keyakinan dari dalam. Jadi dia adalah agen Anda di dalam rumah tangga mertua. Di sisi lain Anda juga memang harus tampil meyakinkan. Dan tampil meyakinkan itu dilihat dari kedewasaan, dilihat dari cara kita menyampaikan, dilihat dari cara kita berkomunikasi, dilihat dari cara kita mempresentasikan tadi. Insya Allah, mudah-mudahan dimudahkan. Gitu ya. Jadilah orang yang meyakinkan. Saya dulu begitu. Meyakinkan mertua. Saya sendiri tidak yakin dengan diri saya. Hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, salim gitu. Jadi katanya ketika kemudian menjelang akad nikah itu, calon mertua tanya, ini gimana nanti soal hal-hal yang lain? Gimana apa maksudnya, Pak? Kan ya dua-duanya masih kuliah. Saya ngelamar calon istri saya dan dinikahkan itu umur 20. Semester 4 akhir menjelang semester 5. Enggak jelas banget kan. Gimana ini, Pak? Ini yang meyakinkan gitu ya. Pernikahan itu pengalihan tanggung jawab dari ayah kepada suami. Jadi kalau nanti dia sudah menjadi istri saya, segala yang selama ini menjadi tanggungan Bapak beralih kepada saya, insya Allah. Oh bagus nak, bagus. Habis itu handphone saya kan zaman dulu, itu tahun 2004, masih bergetar dengan keras gitu. Saya buka ada SMS dari calon istri, FYI, SPP saya 1 semester 4 kali lipat SPP antum. Jadi saya itu gemeteran. Menjelang akad nikah, kok jadi berat begini ya Allah. Nah SPP-nya saja 4 kali lipat, yang lainnya terus bagaimana kali lipat ya Allah. Maka ketika kemudian akad nikah itu, ya Allah, saya memejamkan mata. Karena dulu saya lihat sejarah orang-orang besar, kalau mereka menghadapi perintah Allah dan berat dilaksanakan, mereka memejamkan mata. Kayak Nabi Ibrahim mau menyembelih putranya, itu kan dia memejamkan mata. Ismail mau disembelih, dia memejamkan mata. Memejamkan mata. Saya yakin ya Allah, hanya pasrah kepadamu ya Allah, hanya Engkau yang maha kuat, hamba tidak mampu ya Allah. Hanya Engkau ya Allah yang mampu ya Allah. Nanti kalau saya buka mata, mohon berikan titik terang keajaiban untuk saya ya Allah. Jadi dari akad nikah itu saya memejamkan mata. Siap. Anak salib, siap. Angkahtuka wa zawajtuka. Terus dibacakan itu. Saya sudah nggak mikirin itu. Saya cuma ngapain jawabannya tadi, Pak. Qabil tuh nikah wa tazwijah, itu setengah teriak. Karena saking ekspresi dari dalam mata, dari dalam hati. Tazwijah bi mahril madkur halan. Itu sampai kemudian ditanya, sah, semuanya bilang sah, mantep banget. Padahal mantep karena grogi itu. Saya memejamkan mata dengan keyakinan nanti kalau saya buka mata mudah-mudahan ada keajaiban. Meskipun saya tidak berharap keajaibannya kayak Nabi Ibrahim. Masa istri diganti anak domba, kan nggak lucu gitu. Ya Allah yakin, tapi ternyata benar. Saya buka mata, hujan turun. Hujan turun deras banget. Ketika itu kemudian dia mencium tangan saya untuk pertama kalinya. 220.000 volt rasanya gitu ya. Nanti luar biasa, dicium tangan saya sentuhkan hidung saya ke dahinya, saya katakan kepadanya, puisi cinta pertama saya. Lihatlah, bahkan langit pun menangis kehilangan salah satu bidadarinya, turun ke bumi untuk mendampingiku. Hak cipta dilindungi undang-undang. Ini jadi yakin, mantap kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa terus kepada Allah, tetapi tunjukkan kedewasaan dan kesiapan tanggung jawab itu secara meyakinkan, insyaallah. Gitu ya. Yang kedua, pertanyaannya adalah menghindari perceraian karena waktu dan jarak tadi. Secara fikih saya harus sampaikan, secara fikih
kita punya batasan tentang berapa lama seorang istri boleh ditinggalkan untuk suatu hajat. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membatasi 4 bulan. Kalau bisa, kalau memungkinkan nanti menegosiasikan kontrak kerja, ganti kapal lah gitu ya, jangan yang 10 bulan kapalnya pergi, tetapi kapal yang bisa 4 bulan sekali pulang. Karena ini memang batas yang diberikan syariat untuk suatu pekerjaan yang meninggalkan keluarga. Saya cuma khawatir kalau 10 bulan gitu ya, nanti pulang-pulang assalamualaikum, yang bukain pintu anaknya cari siapa gitu. Akan jadi sungguh-sungguh terjadi, masuk kolom koran Kedaulatan Rakyat itu ada kolom sungguh-sungguh terjadi. Ini sangat tidak kondusif, memang tidak ideal pekerjaan yang semacam ini. Tetapi kalau harus seperti itu, coba nanti diperjuangkan. Kalau bisa 4 bulan, karena ini batas yang diberikan oleh fikih di dalam perpisahan antara suami istri. Yang kedua, sesudah batas itu kita usahakan, kita perjuangkan untuk dipenuhi. Yang kedua, bagaimana menjaga komunikasi. Sekarang alhamdulillah teknologi memudahkan kita. Dulu kita bisa membayangkan betapa susahnya. Alhamdulillah sekarang ada teknologi memudahkan kita, manfaatkan betul-betul secara bijak untuk meredam semua hal yang bisa merusak rumah tangga. Termasuk godaan-godaan, termasuk berbagai macam hal, komunikasi. Dari soal yang syahwat sampai soal komunikasi, selesaikan dengan fasilitas yang memungkinkan. Dengan sarana teknologi yang bisa diraih. Ini yang perlu untuk kita masukkan gitu ya. Yang ketiga, kalau ini saya selesaikan dulu. Yang ketiga, kalau memungkinkan, jadi kan sudah berpengalaman berarti sudah sering berlayar. Siapa tahu ada rencana buka sekolah pelayaran sendiri gitu ya. Memikirkan alternatif-alternatif yang memungkinkan kebersamaan yang optimal nantinya gitu ya. Jadi tadi yang pertama mengusahakan batas tadi dipenuhi, yang kedua membangun komunikasi yang terus intens dan tidak sampai kemudian terjadi keterputusan komunikasi dan berbagai hal yang harus terus disambung. Yang ketiga, mengupayakan jalan. Siapa tahu ada Allah membuka pintu-pintu rezeki yang luas di berbagai macam tempat yang lain. Jadi konsultan, jadi apa yang memungkinkan untuk mudah mengatur waktu lebih baik, itu bisa jadi alternatif. Ketiga, tentang poligami. Secara syar'i, poligami tidak bisa menjadi alasan untuk melaksanakan khulu, gugat cerai dari istri. Secara syar'i tidak bisa. Itu ya. Jadi apalagi kalau suami berbuat adil. Kalau kita hanya kemudian merasa, dan perasaan itu bukan hujah, gitu ya, merasa bahwa ini gangguan kepada rumah tangga. Sementara sebenarnya kita masih bisa memperjuangkan agar rumah tangga ini tetap bertahan meskipun suami berpoligami. Di sisi lain, saya menasihatkan kepada para suami, memang tidak ada secara hukum kewajiban bagi suami minta izin kepada istri dalam soal poligami. Tetapi, apakah Anda hendak berpoligami kalau kemudian itu hanya sebuah escape, sebuah pelarian dari ketidaksuksesan mengelola sebuah rumah tangga yang cuma satu. Anda punya satu perusahaan, Anda tidak bisa mengelola secara optimal, lalu Anda buka sebuah perusahaan yang lain. Ini tidak menyelesaikan persoalan. Yang sebenarnya layak berpoligami adalah orang yang perusahaannya sukses, kan gitu. Yang nambah perusahaan itu yang usaha pertamanya sukses. Itu saja usaha kedua belum tentu sukses. Apalagi kalau kemudian usaha pertama berantakan, kok mau buka bisnis lagi sebagai sebuah cabang. Ini akan menjadi persoalan tambahan. Jadi memang ini persoalan memahamkan istri di satu sisi, persoalan sosialisasi di sisi yang lain, persoalan kemudian bagaimana menjaga agar semuanya kokoh. Nah, kalau soal ini jangan belajar kepada saya, belajar ke Ustadz Arifin Ilham misalnya gitu ya. Saya makanya sekarang dipanggil-panggil ke Atikrom nggak datang-datang, soalnya digarapin mulu ya. Wajhuhu jamil, wasautuhu jamil, wa kullu fi nafsihi jamil, lakin miskin hadha, kata beliau. Ini wajahnya ganteng, suaranya indah, Masya Allah, segala sesuatu dalam dirinya begitu indah. Tapi kasihan betul istrinya cuma satu. Beliau kalau manas-manasin saya begitu. Saya merasa belum kuat terprovokasi, jadi lebih baik nggak ke Atikro dulu akhirnya.
nggak bakti sama guru ini. Nah, ikhwan dan akhwat yang disayang Allah Subhanahu wa taala, ini soal bagaimana tadi secara hukum ada kata-kata saya di awal, secara hukum itu tidak bisa menjadi dasar untuk melakukan khulu. Kecuali hak Anda terlanggar semuanya. Gara-gara suami poligami, semua nafkah Anda diputus. Gara-gara suami poligami, maka kemudian terjadi kezaliman, kekerasan, dan lain sebagainya. Kalau marah pada istri kedua, pelampiasannya kepada saya, gitu misalnya gitu ya. Nah, kalau kezaliman seperti ini tentu saja bisa jadi alasan khulu. Tetapi kalau bukan karena itu, hanya karena poligaminya, dia tidak bisa menjadi alasan hukum untuk khulu. Tidak diperbolehkan oleh syariat. Tuh. Di sisi lain ada hikmah, jangan sembarangan soal yang satu ini, gitu ya. Jangan sembarangan soal yang satu ini, bagi para suami juga demikian. Pertanyaan keempat tentang hukum, ya. Terima kasih jazakillahu khairan Bunda tentang masukannya untuk kebahagiaan sebagai salah satu poin di dalam undang-undang pernikahan. Tujuan pernikahan itu diantaranya adalah untuk bahagia lahir dan batin. Ya, tadi kita bicara secara ideal dalam agama, bahagia itu makmum. Makmum itu kan ngikut kemana-mana. Jadi sebenarnya kita dapat nggak? Dapat, insya Allah gitu ya. Hanya saja memang ketidakdapetan itu yang kemudian sering menjadi pemicu konflik. Ketidakbahagiaan itu harus kita sikapi secara bijak. Tidak serta-merta semua ketidakbahagiaan, apalagi yang sifatnya temporer, sementara, kemudian menghancurkan sebuah hubungan yang sebenarnya sifatnya lebih kuat. Maka prinsip penting di dalam kehidupan rumah tangga adalah situasi itu temporer, sementara hubungan itu lebih kuat. Situasi tidak boleh mengalahkan hubungan. Situasi tidak boleh mengalahkan hubungan. Gitu ya. Ini prinsip pentingnya, situasi tidak boleh mengalahkan hubungan. Maknanya situasi yang temporer itu harus dicarikan solusi yang temporer, bukan dengan merubuhkan, langsung memutuskan untuk merubuhkan bangunan yang permanen. Kalau ada bagian dari rumah yang terbakar, maka kita tidak serta-merta menghancurkan seluruh rumah itu. Tetapi pertama-tama mengupayakan pemadam kebakaran. Wong sudah terbakar hangus saja, kita bisa membangunnya kembali. Kan begitu. Karena itu rumah, sesuatu yang menjadi tempat kita yang sangat penting. Demikian pula rumah tangga. Ada bagian dari rumah tangga itu yang mungkin terbakar. Ada bagian yang rusak. Kalau gentengnya bocor, gitu ya, jangan kemudian lantainya dijebol. Yang salah bukan lantai kalau lantainya basah, yang salah gentingnya bocor. Maka telaah secara jernih terhadap berbagai persoalan ketidakbahagiaan itu diperlukan. Kalau memang kita tidak bisa menganalisis secara jernih, minta nasihat orang yang bisa dengan jernih memberi nasihat. Kalau kita tidak bisa mengandalkan orang-orang di dekat kita karena mereka tidak objektif, silahkan berkonsultasi dengan konselor yang profesional. Insya Allah mudah-mudahan demikian ini. Jadi prinsipnya tadi, situasi tidak mengalahkan hubungan. Genteng bocor tidak berarti seluruh rumah harus dirubuhkan. Begitu. Wallahu a'lam bishawab.